Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Azmi Zakiyah dengan NIM 2892350021, Program Studi Manajemen, Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Son Haji. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan sejarah perbankan di Indonesia dan sebutkan fungsi, tujuan, dan jenis bank. Sejarah perbankan di Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1746. Saat itu VOC mendirikan The Bank van Liening, sebuah bank yang digunakan untuk memudahkan kegiatan perdagangan mereka di Indonesia. Sayangnya, kegiatan operasional bank ini tidak berjalan baik sehingga harus gulung tikar. Lantas, apakah VOC menyerah? Tentu saja tidak. Selang 6 tahun kemudian, VOC mendirikan The Bank Courant and Bank van Liening yang pada akhirnya memiliki nasib yang sama seperti bank sebelumnya. Sekitar akhir abad ke-18, VOC yang sudah diambil alih oleh pemerintahan Belanda selama ini ada lebih banyak bank yang bermunculan, mulai dari Bank de Javasie, Nederland Handels, Help and Spark Bank, The Spoorbank, dan juga Algemeen Volkskrediet Bank. Dari semua itu, The Javasie Bank berhasil menjadi yang paling sukses dan terus berkembang. Inilah cikal bakal bank sentral yang ada di Indonesia. Pemerintah Belanda mendirikan The Javasie Bank dan langsung monopoli peredaran uang di Indonesia. Beberapa tugas yang dilakukan oleh bank ini seperti mengeluarkan uang kertas dan surat utang jangka pendek, menjadi kasir pemerintah, mendiskon wesel, hingga menjadi pusat clearing dan penyimpanan dana devisa. Dari sini, seiring berkembangnya ekonomi Indonesia, beberapa bank asing mulai turut beroperasi, mulai dari Bank Australia and China, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, The Cultural Bank of India, Taiwan Bank, Mitsu Bank, dan bank Cina yang lainnya. Menjelang Perang Dunia Kedua, pemerintah Hindia Belanda lalu melikuidasi 3 bank Jepang. Akan tetapi, ketika Jepang sudah menguasai Asia Pasifik, bank-bank Inggris, Belanda, dan Cina dilikuidasi oleh mereka. Tujuannya agar mereka dapat mengendalikan keuangan dengan satu bank saja, yaitu Bank Rakyat Indonesia, yang dijalankan oleh putra-putri Indonesia. Setelah kemerdekaan, The Javasie Bank dioperasikan lagi dan memiliki fungsi sebagai bank sentral, walaupun masih berbentuk badan usaha swasta yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing. The Javasie Bank baru berhasil dinasionalisasikan pada tahun 1951 melalui Undang-Undang Nomor 24. 2 tahun kemudian lahirlah Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953 untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang lainnya. Setelah menetapkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, pemerintah Indonesia akhirnya meresmikan Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pemerintah pertama. Dalam masa awal perjalanannya, Bank Rakyat Indonesia sempat berhenti beroperasi dan baru bisa kembali berfungsi setelah terbentuk Perjanjian Renville. Pada tahun 1960, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani Nelayan, dan Netherlands Majapahit dilebur menjadi satu dengan nama Bank Koperasi Tani dan Nelayan. 5 tahun kemudian, Bank Negara Indonesia dibentuk melalui penetapan Presiden Penpres nomor 17 tahun 1965. Kemudian, pada saat konferensi meja bundar, pemerintah Indonesia serta pemerintahan Belanda sepakat mengubah fungsi Bank Negara Indonesia dari bank sentral menjadi bank hukum. Itulah penjelasan mengenai sejarah perbankan di Indonesia. Kemudian jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank menurut fungsinya, yang pertama ada bank prekreditan rakyat, bank sentral, dan bank umum. Yang kedua jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama ada bank campuran, kedua bank asing, ketiga bank pemerintah, keempat bank swasta nasional, kelima bank koperasi. Selanjutnya jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang pertama ada bank konvensional, yang kedua bank syariah, yang ketiga jenis bank berdasarkan bentuk badan usaha. Yang pertama ada bank berbentuk koperasi, yang kedua bank berbentuk perusahaan perseorangan,
Yang ketiga, bank berbentuk perseroan terbatas. Yang keempat, bank berbentuk firma. Selanjutnya saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan mengenai 8 resiko bank dan bagaimana manajemen resiko menurut Susilo dan Victor. Yang pertama itu resiko bank. Yang pertama ada risiko kredit, yaitu risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko ini diakibatkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Selanjutnya, risiko operasional. Risiko ini disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Selanjutnya, risiko hukum. Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum. Selanjutnya, risiko strategik, yaitu risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank dan pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya. Selanjutnya, risiko kepatuhan, yaitu risiko yang terjadi akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Yang terakhir ada risiko reputasi, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif. Selanjutnya, manajemen risiko menurut Susilo dan Victor. Menurut Susilo dan Victor, manajemen risiko didefinisikan sebagai aktivitas organisasi yang terarah dan terkoordinasi yang berkaitan dengan risiko. Itulah penjelasan mengenai beberapa risiko bank dan manajemen risiko menurut Susilo dan Victor. Selanjutnya, saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan mengenai arti dari suku bunga bank dan juga jenis-jenis dari bunga bank. Suku bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Selanjutnya, jenis-jenis bunga bank. Yang pertama ada suku bank tetap atau fix. Yang kedua, suku bank mengembang atau floating. Yang ketiga ada suku bunga flat. Yang keempat ada suku bunga efektif. Dan yang kelima ada suku bank anuitas. Dan itulah penjelasan mengenai 3 pertanyaan tadi. Semoga bermanfaat.